Halo, Halo, dengan siapa namanya? ya, saya dengan L Bro Tim. Oke. Oke, Arumi perkenalkan bukan saya ya? L. Jadi ini umur saya sekarang 32 tahun. Ya, Untuk sekarang lagi bekerja di Hong Kong, oke. udah hampir 3 tahun. Untuk income di per bulan itu range-nya di 60 juta sampai 90 juta. Kemudian untuk pengeluaran itu di sekitar 20 jutaan. Ya, Kalau misalkan bisa lebih, bisa juga kurang. Maybe ya, around 20 sampai 30 juta. ya, Nah, setelah itu mau breakdown portfolio. ya. Untuk di cash dalam Hong Kong dollar ada 400 juta. Itu 400 juta IDR ya berarti ya? IDR, tapi itu dalam Hong Kong dollar saya Ya, convert aja. aman. Kemudian di Bitcoin ada 320 juta. Kemudian ada di Global Equity ada di sekitar 200 juta. Ya, Dan di reksadana obligasi di Indonesia ada 361 juta. oke. Dan di untuk saya sekarang ada side hustle di jam karena saya jual beli jam. Oke. Oh, Jualan jam Jadi apa? di untuk jam Rolex sih. Oke, Di watches di inventory sekarang ada 300 jutaan sih. oke. awas kena becek Ya, ya. ya karena di Hong Kong cukup oke harganya, jadi saya Iya, masih Tapi bisa bener. memang betul, dapetin Hong Kong bagus daunnya. harganya, betul. Buat Ya, international watch paling ini di Hong Kong ya. Paling paling oke di Hong Kong. ya oke. Jadi itu total portfolio. Kemudian untuk goal saya sih pengen nanya untuk advice dari portfolionya udah bagus atau belum, dan terus kemudian goalnya tuh mau financial freedom lah, udah nggak mau kerja lagi jauh-jauh karena Oke, istri juga di Indonesia dan anak mau lahir 2 bulan lagi. oke. Mungkin saya akan pengen for good ke Indonesia itu sekitar 4 tahun lagi, 3 sampai 4 tahun, dan pengen punya goal di sekitar 5M. Mungkin goal jauhnya itu 10M, tapi karena ada istri, dia juga ada investment, jadi kita berdua udah sepakat untuk masing-masing 5M gitu. Jadi 10M berdua, jadi kita bisa makan dari 7% per tahun dari berdua itu 10M. Kayak gitu sih rutin. Oke. Oke, jadi pertanyaannya adalah Uh, reach terdekat dulu 5M, and then ya ada advice gitu. oke. Pekerjaannya tadi apa di Hong Kong? Saya di airlines. Oke, di airlines ya. Itu tadi gajinya berarti 60 sampai 90 juta. Iya, range-nya tergantung hours ya. Oke. Total portfolio investasi kalau nggak salah ini 1,5 M ya? Ya, sekitar 1,5 M. Oke. Jadi kan bro nanya tadi untuk financial freedom ya bro ya. Jadi kan kalau financial freedom kita punya rumus sederhana ya. Pengeluaran itu 20 sampai 30 juta kan. Kita kan punya Iya. rumus sederhana. Financial freedom tuh bulanan dikali tahunan 12 dikali 25 ya. Kita pakai yang namanya 4% rule. Nah, 4% Oke. rule ini apa? Jadi kalau ketika bisa di withdraw dengan rate obligasi 7%, 3% kamu bisa pakai inflasi, 4% kamu bisa tarik. Jadi jawabannya ini ada di 9 miliar portfolionya ya. Sekarang total portofolio berarti di sekitar 1,5 miliar, betul? Betul. Ini kan targetnya berarti ke 9 miliar nih. Nah, ini kamu tinggal Iya. hitung nanti. Secara compounding itu dengan return 10%, kamu berarti bisa nabung sekitar berapa tadi? Income kamu 70% bisa nabung lah. Iya, 70 juta berarti ya, kamu bisa nabung ya? Kalau di peak ya, kalau misalkan kita di Konsumsinya yang paling 30% rendahnya doang. 40 juta, mungkin sekitar ya 30-40 juta lah ya. Ya, oke. Kita anggap kamu bisa nabung 70 juta per bulan ya. Kamu bisa berinvestasi di portfolio tadi. Gimana bro, kalau dari portfolio ini kayaknya lumayan oke ya? Pertama memang cukup stable ya. Karena kan dia juga sesuai pengeluaran bulanannya dengan dia dapat duit berapa. Iya. Which is good ya. Dalam artian kan kita bisa lihat nih range-nya rata-rata dia 30% Iya. dari dia punya pengeluaran. Yang mana angka yang cukup oke. 70%-nya dia bisa tabung, bisa juga buat
dia investasi, dan sebenarnya udah lumayan oke juga exposure-nya. Cuman kalau pengen cepet ke financial freedom mungkin bisa gedein dia punya hasil aja di Oke. usaha industri jual beli jamnya ya. Betul, setuju. Jadi kayaknya bisa dibesarin, berarti kan dari pendapatannya kita bisa lihat dari jual beli jam kan, berarti bisa di scale lagi ya. Setahun berapa itu revenue-nya buat jualan jam? Kalau revenue sih mungkin 1 miliar adalah. Tapi kalau dari segi profit 1 jam itu mungkin 20 jutaan. Oke. Berarti dari se-M berapa profit bersihnya? Kalau dari M itu mungkin 150 jutaan. Oh lumayan lah ya. Turnover paling banyak jamnya apa? Jual jam apa? Only Rolex apa? Rolex sampai sekarang ini. Only Rolex. Rolex GMT, apa? Submariner, GMT ya, paling tinggi. Submariner, ada juga Explorer. Pokoknya yang aman-amannya steel. Klien kamu stainless steel. kebanyakan orang Indo atau orang sana? Campur. Bahkan yang dari Finland, dari Eropa datang Oh demi ambil internasional ke sini. berarti jualannya ya? Karena saya selling dari Chrono 24. Oh, oke, paham. Iya. Jadi kamu bisa dapat additional per tahun, berarti kan dapat 150 juta untuk side hustle. Nah itu sebenarnya salah satu yang bisa difokusin buat dibesarin lagi. Jadi ketika kamu fokus bekerja di pagi sampai malam, itu bisa side hustle lagi, bisa dicari cara untuk scaling ya, karena banyak ya bro ya yang main jam yang besar sekali, apalagi yang dari Hong Kong itu banyak sekali yang besar sekali. Dan kalau kita lihat dengan matematika sederhana ya, 70 juta per bulan itu kamu akan mencapai dengan return 10% ya, ini kita ngomong ya, dengan portfolio kamu ya. Kamu akan capai dalam 5,3 tahun. Tapi kan ini kalau dalam pendapatan Hong Kong ya, tadi target kamu balik ke Indonesia berapa tahun? 3-4 tahun lah. Jadi anak masuk sekolah udah pengen ke Indonesia aja. Kalau dari sisi istri, kamu single breadwinner atau istri juga ada penghasilan? Istri sangat independen, dia punya running usaha keluarga, makanya dia juga punya investasi sekarang, makanya kita sepakat untuk 5M gitu. Dengan misalkan kita 10M berdua, kita itu akan lebih cepat. Kalau gitu berarti ini sesuai timeline kamu. Ya ini dalam waktu 3 tahun kalau kamu ada penghasilan dari istri, kamu nyampe financial freedom kok. Dengan pengeluaran, tapi ini di note ya, pengeluaran kamu 30 juta ya sebulan ya? Ya, itu udah tertinggi sih 30 juta. Ya, kita pakai baseline tertinggi, berarti udah angka yang kamu butuh tuh 9 miliar. Jadi ketika kamu mau pensiun beneran berarti kerja jadi? Atau Iya, tetap udah kerja? nggak mau lagi bro. Ya kalau side hustle kan jam hobi ya, itu nggak apa-apa, jalan aja. Cuman kalau yang kayak sekarang ini kan kita berpisah gitu kan, pengennya ya di Indo aja sih. Channel marketingnya gimana tuh buat jualan jamnya sekarang? Sekarang di Chrono 24 sama ada di Carousel, Facebook Marketplace, ya gitu-gitu aja sih bro. Oke. Jadi nanti kalau pekerjaannya di Hong Kongnya mau pensiun, nah itu sebenarnya achievable banget kok. Dengan kamu bisa, tapi kamu nabungnya segini ya, 70 juta per bulan, dengan return rate 10% yang kita yakin portfolio kamu harusnya nyentuh ya. Portfolio kamu kan ada Hong Kong dollar, ada Bitcoin, global equity, ada reksadana obligasi. Itu blendednya mungkin sekitar 9-10%. Jadi targetnya pasti tercapai. Dalam waktu 5,3 tahun, tapi kalau ada pendapatan tambahan dari istri ini harusnya angkanya lebih dekat ke 3 tahun loh. Jadi sebenarnya sesuai dia. Paul ya, sebenarnya paling moderat 10 tahun pasti dapat sebenarnya. Iya, 10 tahun pasti mah dapatnya lebih gitu. Iya. Kamu bisa pensiun lebih dari 9M gitu. Kalau pensiun rencana balik ke Indonesia berarti? Baliklah bro kakak. Mau Soalnya gimana anak 2 plannya bulan di sini lagi apa? lahir. Plannya di sana sih pengen antar anak sekolah aja, pengen nyantai-nyantai aja sih. Oh, cuman paling ya usia produktif nggak bisa nantai juga sih biasanya. Tapi masih 32 tahun, udah pikirannya pensiun. Ya bisa sih, dia kebetulan dia memang posisi finansialnya bisa nih. Fire ini genre ini. Iya, ini apa? Konsepnya fire gitu atau gimana? Iya, saya bukan orang workaholic bro, jadi pengen nikmatin hidup aja lah sama istri. Ya kalau kamu nikmatin hidup yang benar-benar retire, sebenarnya gini, kalau benar-benar ditarik kayak pakai 4% rule, sebenarnya agak sulit. Kita punya preferensi sih berdua. Kita punya preferensi ini targetnya dibesarin lagi kan bro sebenarnya. Ya. Karena ketika misalnya 4% rule ini, kamu harus taruh semuanya kan di bonds kan. Nah tapi problem dengan ini, usia kamu masih 32 tahun. Beda cerita kalau kamu telepon kita, kamu umurnya 60. Dia masih produktif usianya. Karena yang harus kamu hitung juga ke depan ada ketidakpastian kan. Ya, betul. Dalam artian banyak hal lain yang harus dipertimbangkan. Asuransi sekarang satu keluarga cover semua. Ya. Asuransi istri ada, saya masih asuransi di company sih. Kesehatan itu. Oh kan dia di Hong Kong. Ya, semuanya. Anak juga ada ya.
Anak belum lahir nih, Bro. 2 Oh bulan iya, lagi 2 baru bulan lahir. lagi 2 ya bulan lahir. lagi lahir. Oke. Iya. Cuman harusnya bisa lah. Terus Targetnya kamu kalau cuma mau pensiun dengan target kamu 30 juta sebulan ya 3 tahun. Ini Iya. matematis kan, tapi kayak kamu harus nabungnya disiplin aja. Jadi segitu. Kayaknya secara portfolio udah nggak perlu diajarin ya. Portfolio udah Iya, cuman mungkin oke. cashnya juga 400 juta itu bisa ke reksadana juga sih. Iya, 100 betul. juta aja cashnya mungkin buat Iya, kayak Bro. kebutuhan Ini hari-hari. Jadi biar un- reksadananya sekitar 600 juta itu kan berarti 50% di reksadana kan. Jadi kayak Yes. Bitcoin berarti itu 30-an%, terus habis itu global equity 20%. Udah pas sih portonya. Iya. Jadi Oke udah itu. barbel ya, 50% agresif, 50% konservatif juga. Jadi udah cukup oke ya buat long iya. term ya. Setuju. Oke. Rencananya 400 jutanya kan itu masih dalam Hong Kong dollar. Ya. Maunya masuk money market fund sih, tapi yang di Hong Kong. Iya, Ya mungkin boleh dalam lah, Ya, bagus. jangka boleh. Kalau kamu mau di Hong Kong dollar juga boleh Karena banget. ini dia masih ini juga kena home bias ya. Maksudnya kayak tinggalnya di Hong Kong cuman yang denominasinya nilainya rupiah yang disebut. Ya, oh iya. Ya. Enggak, tapi kalau itu emang di show ini kita pakai rupiah biar gampang ya nonton. Oke. Karena ntar mereka pusing Iya. kalau Oke. pakai mixnya pusing mereka. Jadi Oke. jadi emang itu udah jadi Udah rulesnya standar, ya, udah ya. rules ya. Iya. Bro, sama ada Sebenarnya satu pertanyaan lagi boleh? ya boleh dong. Jadi mengenai Bitcoin sih, karena kan saya juga Ya. punya conviction besar di Bitcoin. Ya. Udah sekarang pun udah self custody dan kemarin kita nggak dengar ada cold card kan Ya, betul. kasusnya. Kacau tuh ya. Nah, menurut kalian tuh gimana untuk self custody masih oke kan? Oke, gini. Masih aman? Jadi kita dari dulu kita punya pandangan tergantung nominal ya, Bro ya. Jadi contoh Yes. seperti ini. Misalnya kamu punya nominal di bawah 1 miliar. Bijak nggak untuk pakai self custody? Menurut kita sendiri tidak. Kenapa? Karena self custody itu memiliki banyak kesalahan. Contohnya kalau kamu nggak benar-benar ngerti apa yang kamu lakukan, hari ini tuh lagi rame banget ya. Bahkan kita lihat dari CoinKite kan kemarin berapa ribu Bitcoin Bro kena hack? Banyak sekali. 70-an juta dolar lah ya. Jadi tanggapan kita terhadap self custody, kalau kamu nggak benar-benar ngerti cara self custody itu bisa jadi bumerang untuk kamu, bisa jadi sangat bahaya. Yang kamu perlu lakukan adalah kamu assess dulu nih kebutuhannya apa. Kalau misalnya di sini kan 320 juta rupiah. Kalau gue pribadi, lo tanya gue pribadi, gue punya 320 juta, itu gue pasti taruh di exchange. Kalau gue, Ya, tuh. karena ngapain gue ambil resiko untuk self custody? Atau enggak gue misalnya, lo kan udah punya global equity di sini. Saran gue kenapa nggak beli pakai IBIT aja, gitu. Malah ETF lebih bagus lagi. Global equity ini karena kita ngikut perusahaan sih ya, jadi pakai Fidelity, mereka yang urus sih, kayak gitu. Nah, Fidelity kan juga punya tuh. Kalau mau beli Bitcoin, Iya. pakai Fidelity punya aja, itu lebih enak dibanding kamu pusing-pusing self custody. Tapi let's say uangnya juga kebanyakan, misalnya uangnya udah di atas misalnya 100 miliar sampai 1 triliun di Bitcoin. Apakah bijak di self custody? Enggak juga. Kalau udah segitu pasti pakai Fireblock, pakai BitGo, pakai kustodian pihak ketiga. Emang bayar management fee sekitar 0,5 sampai 1%. Cuman orang lain yang ada tanggung jawab ya terhadap Bitcoinnya. Ya. Jadi Michael Saylor pun nggak self custody kan? Dia Betul. pakai Coinbase punya, gitu. Oke. Jadi enakan kalau kamu apalagi ada akses ke Fidelity ya pakai Fidelity punya aja, jangan kamu self custody. Tapi buat teman-teman di sini yang nonton, kalau misalnya asetnya masih di bawah 1 miliar Bitcoinnya, mendingan nggak usah gitu. Apalagi misalnya 20 juta bro mau self custody. Ya, Satu walletnya harga berapa tuh hardware wallet itu? bisa 3 jutaan kan. Nah, Jadi nggak terlalu ini juga. hardware wallet satunya 3 juta. Kadang juga kitanya udah bener ya ngelakuin semua Betul. stepnya, cuman kalau kita ngomong faulty-nya kadang juga nggak di kita juga. Betul, Bisa firmware-nya. kena bug, terus habis itu bisa kena AI attack juga sekarang. Betul. Ya not to mention juga risiko-risiko lain, apalagi kita Seatnya hilang. salah ya, seatnya hilang, terus habis itu device-nya tiba-tiba error. Jadi mending kita ukur lah sama diri kita. Pun Betul. nanti kalau misalkan bro punya aset juga udah tambah banyak di Bitcoin, saya ngomong juga split juga bijak. Yes. Satu taruh di exchange yang dipercaya, satu juga kita self custody sendiri. Itu pun self custody-nya juga dipisah ya, hot wallet, cold wallet. Ya, cold wallet pun ya kita pakai ya yang paling kita anggap ya secure secara konsensus global. Ya. Terus hot wallet juga relatif jauh lebih aman ya, karena saya juga banyak pakai juga kan sebenarnya. Dalam artian mending satu HP yang nggak pernah online ya, terus habis itu ya kita pakai Trust Wallet aja di Yes. sana, HP-nya dimatiin ya, seed phrase-nya ditulis di tangan, ditulis di kertas, tulis tangan kertas, habis itu udah disembunyiin aja. Kayaknya juga relatif bisa jadi solusi yang agak Ya. safe juga ya bro ya, daripada Betul. kita Oh. tanggung banyak risiko dengan
pure self custody di satu tempat aja itu risikonya gede banget. Ya, dan kita coba akan bahas ya bro, ini bisa di share screen juga di sini ya. Yes. Jadi kan kita tadi ada bahas Bitcoin, setelah kita bahas self custody, jawabannya kalau 320 juta, gua akan simpen di exchange ataupun simpen di ETF, gua nggak akan pernah touch cold wallet. Ya. Ya. Untuk Oke, bro. harga Bitcoin sendiri mungkin coba kita akan sekalian sharing Benar. juga ya bro ya, untuk analisanya seperti apa sekarang. Oke ya. Jadi kalau kita ngomong ya sekarang Bitcoin baru aja ya per hari ini kan Senin kita dapat yang namanya red close lagi ya untuk Ya. Bitcoin. Karena kalau kita lihat puncak harga di 126.000 yaitu adalah high ya, titik paling tingginya, dan series of lower high ya, kita lihat di 94, kemudian di 83 ya, dan ini kita membentuk lagi nih kayaknya ya lower high. Dalam artian harga mentok di 66.000, itu juga di 13 EMA ya di weekly chart. Habis itu ada bearish order block. I think ya Bitcoin ada potensi ya teman-teman retest lagi ke 57 bahkan ke sebenarnya ke 53 ya. Saya cukup punya tesis bahwa kayaknya 53 ini ada potensial bisa menjadi cycle bottom juga ya untuk siklus ke depan. Cuman sebenarnya yang harus kita pahami, kita sekarang ada di fase akumulasi sebenarnya. Antara range 60.000 sampai 50.000 ya. Dalam artian saya rasa itu bisa teman-teman jadikan ya range untuk bottom, karena nggak ada yang bisa ya predik bottom dengan sangat akurat. Yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan akumulasi di area-area yang kita ngomong cukup ideal. Ya. Karena sekarang kalau kita ngomong fear and greed areanya rendah, kemudian crypto valuation undervalue, Bitcoin sekarang undervalue. Kamu lihat dari risk metric apapun, ya dia juga risknya rendah. Jadi ya kita harus bisa menempatkan diri ya teman-teman. Ketika marketnya sangat bullish ya, orang biasanya targetnya itu terlalu tinggi. Cuman pas udah koreksi lebih dari 50% seperti yang kita lihat sekarang, orang pengennya koreksinya lebih jauh lagi. Jadi koreksi keinginan untuk harga itu turun lebih jauh itu juga sebenarnya bentuk dari keserakan juga sebenarnya bro. Yes. Karena kan mereka berharap oke aku mau beli di harga yang paling murah. Padahal kan di dalam market kita kan hanya bisa beli di antara kan. Di antara range bawah dan juga range atas ya. Sekalipun kita dulu waktu melakukan trimming and rebalancing juga nggak bisa benar-benar di pucuknya ya teman-teman. Karena banyak sekali faktor variabel yang harus kita hitung, yang kita pertimbangkan juga. Jadi ya lebih baik kita tahu ya area yang mana cukup ideal kita melakukan scale in dan juga scale out. Dan dia juga apa namanya, ada global equity di sini ya. Yes. Coba kita bahas sedikit ya tentang global equity juga. Ya. Oke ya, paling ya kita bisa lihat ya chartnya dari S&P yang mana sampai sekarang sebenarnya masih menolak buat koreksi ya. Saya berkali-kali membuat analisa ya tentang US stock, karena memang sebenarnya kalau kita ngomong ya monthly time frame S&P 500 ini ada potensi koreksi signifikan. Kenapa? Karena ada bearish divergence di monthly chartnya, ada potensi ya ini stochastic return to median, yang mana kalau stochastic balik lagi ke area 50 ya kita bisa melihat ya adanya potensi koreksi S&P ke 6.600. Yang mana ini setiap kali ya teman-teman kalau perhatikan ada yang namanya bearish ya divergence di monthly chart ya, ini selalu ada penurunan ya. Terakhir kali kita lihat ya bearish divergence di November 2024 ya, market itu mengalami koreksi. Sama juga ya ketika kita lihat adanya bearish divergence di Oktober ya, 2025, market juga mengalami koreksi. Jadi ketika S&P ini koreksi ya, ini kan Bitcoin udah merah duluan nih. Ya ada potensi ya kita lihat Bitcoin di range 50.000. Yang mana saya ngomong 50.000 itu area yang ideal ya untuk kita ngomong akumulasi jangka panjang. Jadi S&P saya lihat ada potensi koreksi di monthly chartnya. Ya. Jadi untuk menjawab tadi ya pertanyaannya, itu kita akan sarankan Hong Kong dollar dipindahin ke money market fund yang Hong Kong dollar, Bitcoinnya kalau kamu self custody kamu pindahin ke Fidelity punya, global equity dibiarin aja, reksadana obligasi Indonesia kayaknya dia ada soalnya ada kebutuhan mau pindah lagi balik ke sini nggak masalah. Yes. Side hustle kamu dibesarin Betul. dan yang kita rasa udah on track ya. Ya, jangan ini juga ya, maksudnya kayak side hustle, kamu kayak selling luxury watches itu harus tahu juga ya regulasi dan Betul. juga pembayaran pajaknya. Nanti takutnya ya di beberapa case kamu harus bayar ya pajak ya atau biaya cukai yang lebih gede Yes. dari seharusnya, terus akhirnya banyak ya yang kayak wah
ternyata harus bayar segini banyak gitu. Itu legalnya harus diperhatikan juga. Ya. Oke, semoga bro, terjawab ya. Siap. Kalau Oke. kalau untuk jam kan bro juga suka jam kan, boleh lah. Kalau ini di Oke. kita ada page-nya Ada apa nih hmg.watches. yang ini apa nih? Barang-barangnya dulu ada apa nih? Barang-barangnya Barang-barangnya apa ada nih? apa dulu nih? Boleh cek bro di hmg.watches. Oke, sekalian promosi ya. Apa Siap. Instagramnya namanya? hmg.watches. Nah, kita kasih promosi nih sekalian di sini kan. Thank you so much. HMG ya? Oh ini Iya, ya? betul. Oh ini nih, Nah. hmg.watches nih. Nah, buat temen-temen ya yang pengen cari ya jam murah. Enggak jam murah ya. Jam mahal ini ya. Kacau ini. Jam mahal maksudnya. Iya bro. hmg.watches Thank- ya. Iya. Ini Boleh. bisa Tuh, dicek nih. page-nya. Cuman ini kamu jual Siap. ini ya, ada Citizen terus habis itu ada Audemars Ya Piguet ini. itu iseng aja sih bro. Itu kemarin lagi ke event. Kalau yang Citizen koleksi pribadi sih tadi. Oh, Cuman oke. upload aja. Oke. Oh ini ya buat teman-teman ya yang cari jam ya. Oke, thank you bro. Oke. Thank you so much bro kakak bro Bro, tim. thank you. God bless. Oke.